Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang keagungan, kedahsyatan hari kiamat. Diterangkan dalam suatu hadis, sesungguhnya yang paling agung, yang paling dahsyat pada hari kiamat adalah didatangkannya para hamba di dunia pada waktu rohnya dikeluarkan dari jasadnya. Kedua matanya melotot, kedua hidungnya keluar ingus, kedua bibir dan jenggotnya berguguran, keringat mengucur dari keningnya, kedua telinganya telah tertutup, lidahnya terkunci sehingga tidak mampu memberi jawaban dan berkata-kata. Kedua matanya sudah menjadi cekung, otot-ototnya sudah mengendor, persendiannya sudah terputus, sudah putus sanak keluarganya, kekasihnya sudah membenci dirinya dan kedua malaikat pencatat amal sudah meninggalkannya. Maka tinggallah dia seorang diri dalam kebingungan, dan akalnya telah berubah, yang kemungkinan setan dapat masuk untuk menghilangkan keimanannya pada saat yang dahsyat itu. Pada saat itu pintu taubat telah tertutup, maka kalimat yang paling utama diucapkan pada waktu itu adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun kedahsyatan hari kiamat yang lain adalah ketika seorang hamba bertolak ke akhirat, yaitu tatkala sangkakala ditiup, maka bangkitlah semua makhluk dari kuburnya, dan orang-orang yang dianiaya berpegangan pada orang yang menganiaya. Saksinya adalah para malaikat, sedang yang memberi pertanyaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siksa itu berada di neraka jahanam, sedangkan kenikmatan berada di surga. Dan setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya langsung. Engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal tidak ada sesuatu yang menyebabkan ia mabuk. Akan tetapi siksa Allah itu sangatlah pedih, dan anak kecil menjadi ubanan pada hari itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba." Maka bagaimanakah kalian akan dapat memelihara dirimu jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak menjadi beruban? Quran Surat Al-Muzammil ayat 17. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun." Tiada siksaan atas mereka melainkan dengan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semua menjadi mati. Quran Surat Yasin ayat 29. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Allah, mereka akan digiring ke surga dengan berombong-rombongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Ada 7 orang yang akan menjadi saksi atas perbuatan para makhluk, yaitu 1. Bumi atau tempat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 4. Yang kedua adalah zaman, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis bahwa setiap hari zaman selalu berseru, "Ana yaumun jadidun wa ana ala ta'malun syahid." Aku ini adalah hari yang baru dan menyaksikan apa yang akan kalian kerjakan. Yang ketiga adalah lisan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum." Pada suatu hari lisan akan menyaksikan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 24. Yang keempat adalah anggota badan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dan berkatalah tangan-tangan mereka kepada kami, sedang kaki-kaki mereka menyaksikan apa yang telah mereka lakukan. Quran Surat Yasin ayat 65. Yang kelima adalah 2 malaikat yang menjaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya padamu semua terdapat malaikat penjaga yang mulia di sisi Allah, dan sebagaimana penulis amal perbuatan, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Yang keenam adalah buku catatan amal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq
Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 29. Yang ketujuh, Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana firman-Nya, inna kunna alaikum syuhudat itufiduna fih. Sesungguhnya kami adalah saksi atas diri kalian di waktu kamu melakukan perbuatan. Sekarang bagaimanakah tindakan wahai orang-orang yang berbuat maksiat setelah semua saksi menyaksikan perbuatan kalian? Terkait kedekatan surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin. Dalam suatu hadis diterangkan, ketika telah tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, dekatkanlah surga pada orang-orang yang bertakwa dan tampakkanlah neraka jahim pada orang-orang yang durhaka. Maka berjalanlah surga ke sebelah kanan Arsy dan neraka jahim di sebelah kiri Arsy. Lalu dibentangkan sirat, jembatan di atas neraka, dan dipasang mizan, timbangan amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di manakah pilihanku Nabi Adam? Di manakah kekasihku Nabi Ibrahim? Di manakah kalamku Nabi Musa? Di manakah ruhku Nabi Isa? Dan di mana kekasihku Nabi Muhammad SAW? Berdirilah kalian di sebelah kanan mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, hai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga. Hai Malik, bukalah pintu-pintu neraka. Kemudian datang malaikat rahmat dengan membawa perhiasan dan malaikat azab dengan membawa belenggu, rantai, dan pakaian dari tembaga. Maka terdengarlah nida dari Allah Subhanahu wa taala, hai para makhluk, lihatlah pada mizan, maka sesungguhnya dia akan menimbang amal fulan bin fulan. Lalu terdengar seruan yang berkata, hai penghuni surga yang abadi tanpa mati, dan hai penghuni neraka yang kekal tanpa mati. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa andirhum yaumal hasyrati idh qudiyal amr. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan. Quran Surat Maryam ayat 39. Buku-buku yang berterbangan pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang mukmin kecuali setiap orang mempunyai lembaran shahifah yang baru. Apabila lembaran itu dilipat, ditiup, dan di dalamnya tidak ada bacaan istighfar, maka gelaplah lembaran tersebut. Dan jika lembaran itu telah ditiup dan di dalamnya terdapat bacaan istighfar, maka bersinarlah lembaran itu dengan cahaya yang gemerlapan. Imam Al-Faqih berkata, tidak ada seorang pun di dunia kecuali pada dirinya disertai dua malaikat yang telah diwasrai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya di waktu siang dan malam, serta menulis semua amal perbuatannya, baik amal kebajikan maupun amal yang buruk, baik yang besar maupun yang kecil, beserta tempatnya di mana dia melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya padamu semua terdapat malaikat penjaga yang mulia dan sebagaimana penulis amal perbuatan, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Kemudian lembaran itu setiap hari siang dan malam diangkat dan di setiap tahun dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, dan dihapus semua perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan dikumpulkan semua kitab tersebut dalam suatu buku perjanjian. Maka apabila telah tiba ajal seorang hamba, dikumpulkanlah buku-buku perjanjian tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Dan apabila ruh seorang hamba tersebut telah keluar dari jasadnya, maka ditutuplah buku tersebut dan dikalungkannya pada lehernya, dan sesudah itu tanda tangannya. Maka buku-buku tersebut disertakan bersama hamba di dalam kuburnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu insanin alzamnahu dha'iruhu fi 'unuqihi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya masing-masing. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Maksudnya adalah bahwa Allah telah mengalungkan buku catatan amal perbuatan mereka pada lehernya, dan diletakkan pada leher karena leher adalah tempat kalung dan perhiasan serta tempat keburukan. Kemudian Allah keluarkan buku tersebut pada hari kiamat kepada seluruh makhluk dan didapati oleh hamba dalam keadaan terbuka. Maksudnya Allah memberikan kitab tersebut pada hamba
dan dikatakan pada para makhluk, Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah bukumu yang telah engkau isi pada waktu hidup di dunia. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di tempat lapang pada hari kiamat dan hendak menghitung amal perbuatan mereka, maka melayanglah buku-buku tersebut di atas para makhluk bagaikan embun. Kemudian ada nida dari hadapan Allah yang Maha Penyayang, wahai fulan, ambillah bukumu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah bukumu dengan tangan kirimu. Dan wahai fulan, ambillah bukumu dari belakang punggungmu. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengambil bukunya kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bertakwa, buku diberikan melalui tangan kanannya. Apabila orang itu durhaka, maka bukunya akan diberikan melalui tangan kirinya. Dan bagi orang-orang kafir, bukunya diberikan dengan melalui arah belakang punggungnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang buku catatan amalnya diberikan dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-12. Sesungguhnya pada hari perhitungan manusia dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda-beda, yaitu 1. Perhitungan yang mudah, mereka adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, perhitungan yang sangat sulit, lalu orang-orang tersebut dihancurkan, mereka adalah golongan orang-orang kafir. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dihitung atau dihisap lalu disiksa dan kemudian dia dibebaskan kembali. Mereka adalah golongan orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba terus-menerus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya itu ia habiskan, dan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh, dan untuk apa harta itu dihabiskan. Kemudian ditanyakan apa yang terdapat pada buku catatan amalnya, dan ketika telah sampai pada akhir pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hambaku, inilah semua amal perbuatanmu, dan sesungguhnya para malaikatku menambah amal kebaikan itu dalam bukumu. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, tidak, akan tetapi aku yang telah melakukan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah yang menutup dosa-dosamu di dunia dan aku ampuni kamu pada hari ini. Maka pergilah karena sesungguhnya engkau telah aku ampuni. Inilah keadaan orang-orang yang disiksa dalam hisabnya, kemudian mereka dibebaskan berkat fadl anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan orang-orang yang dihisab dengan mudah, yaitu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hisab yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, seseorang melihat catatan amal perbuatannya, tetapi hanya dilalui saja. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab amal-amal orang mukmin di hari kiamat, diumpamakan bagaikan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya. Sekiranya dikatakan kepada mereka, tiada satu cacat pun atas kalian pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian semua merasa takut dan jangan pula kalian merasa bersedih. Begitu pula kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf? Demikianlah juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, tahukah kalian apakah yang kalian perbuat ketika kalian mengingkari perintahku? Ingatlah kalian apa yang kalian perbuat ketika kalian ingkar. Dalam suatu hadis diterangkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghisap amal perbuatan semua makhluknya, maka ada seruan dari sisi Allah yang Maha Penyayang, di manakah Nabi bangsa Hashim? Maka datanglah Rasulullah SAW kepada Tuhannya dengan memuji kebesarannya dan menyanjungnya. Maka heranlah semua makhluk kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Tuhan
agar tidak membuka kejelekan para umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukkanlah umat-umatmu wahai Muhammad. Maka beliau menunjukkan mereka umat-umatnya, dan bangunlah mereka satu persatu di atas kuburnya. Kemudian dihisaplah mereka dengan hisap perhitungan yang mudah, tidak dimurkai, dan dijadikan semua amal-amal buruknya dalam catatan amal mereka. Mahkota emas yang dihiasi dengan intan dan permata dipasang di atas kepalanya. Dikenakan 70 jenis pakaian pada tubuhnya. 3 gelang dari emas, perak, dan mutiara dikenakan pada tangannya. Lalu kembalilah dia pada saudara-saudaranya yang mukmin, sedangkan mereka tiada mengenalinya lantaran bagus dan kesempurnaannya. Dan buku catatan amal baik berada di sebelah kanannya dengan selamat dari api dan kekal abadi dalam surga. Maka ia berkata kepada saudara-saudaranya yang mukmin, apakah kalian tidak mengenal aku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah membebaskan aku dari api neraka serta mengekalkan aku di dalam surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah sebelah kanannya, maka dihisaplah ia dengan hisap perhitungan yang mudah, dan ia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Adapun orang yang bukunya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, semoga aku tidak diberi kitab catatan amal perbuatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyahu wa lam udri ma hisabiyah. Adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya jika buku itu tidak diberikan dan aku tidak tahu terhadap hisaban amal perbuatan. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-26. Setiap kebaikan yang dikerjakan telah tampak dalam bukunya, dan setiap kejahatan dan dosa yang telah dikerjakan telah tampak pada bagian luar kitabnya. Dan barang siapa yang diberikan buku catatan amalnya di sebelah kiri, maka dia itu berada dalam siksaan meskipun dia mempunyai kebaikan. Mereka itu adalah golongan orang-orang kafir, karena sesungguhnya kebaikan yang bersama kekufuran tidak ada pahalanya. Di antara sifat orang kafir yaitu tubuhnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Qubais dijadikan satu. Kedua gunung tersebut berada di Mekah. Di kepalanya dipasang mahkota dari api neraka, pakaiannya dari tembaga yang meleleh dan dikenakan pada tubuhnya. Bara api terpasang pada lehernya hingga menyalalah dia. Kedua tangannya dibelenggu sampai leher, wajahnya hangus, hitam, dan matanya melotot. Kemudian dia yang kafir kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala saudaranya melihat dirinya, mereka semua terkejut dan lari menjauhi dirinya. Para saudaranya sama sekali tidak mengenalinya, sehingga ia berkata, aku adalah Fulan bin Fulan. Kemudian malaikat menarik wajahnya ke neraka. Mereka inilah orang-orang kafir yang bukunya diberikan dari sebelah tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya ditarik ke arah belakang punggung mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang kafir ketika dipanggil untuk dihisab dengan menyebut namanya, maka majulah seorang malaikat dari beberapa malaikat azab. Kemudian malaikat itu membelah dada si kafir. Kemudian tangannya yang kiri ditarik ke arah belakang punggungnya di antara dua bahunya. Kemudian diberikanlah buku catatan amal itu kepadanya. Masya Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang selamat di hari kiamat, dan kita diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah keagungan dan kedahsyatan hari kiamat. Sumber cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.